Baik, selamat pagi Ibu. Saya Dr. Kusandus pada pagi hari ini. Dari rekam medis yang telah saya dapatkan, Ibu berusia 23 tahun yang mana mengalami keluhan keputihan 2 minggu yang lalu, dengan keputihannya itu juga disertai dengan bau dan juga gatal, dan Ibu sudah menikah. Dan oleh sebab itu saya akan melakukan pemeriksaan ginekologis untuk menentukan alasan dari keluhan yang disampaikan kepada saya. Pada saat pemeriksaan, saya harapkan Ibu akan membuka area bagian bawah dan berbaring di tempat tidur. Mungkin Ibu akan merasa kurang nyaman, tapi saya akan melakukan pemeriksaan dengan hati-hati dan menjaga kenyamanan Ibu. Sebelumnya saya akan ceritakan juga terlebih dahulu, apakah Ibu bersedia kita lakukan pemeriksaan? Jika bersedia, boleh saya akan menyiapkan diri dan Ibu boleh berbaring ya Bu. Baik, setelah kita mencuci tangan lalu memakai handscoon, terlebih dahulu nanti sebelum pasien berbaring di tempat tidur, kita suruh pasien untuk bawa air picek terlebih dahulu kamar mandi, dan jika boleh membersihkan area reproduksinya terlebih dahulu. Kemudian ketika pasien sudah kembali dan berbaring di tempat tidur sambil sudah membuka pakaian bagian bawahnya, kita akan mulai pemeriksaan. Permisi ya Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan. Pertama, saya akan bersihkan terlebih dahulu area abdomen, seluruh area abdomen pada pasien. Kita inspeksi melihat apakah ada massa, apakah ada bekas luka, apakah ada seperti stretch mark, apakah warna pada bagian abdomennya tidak biasa. Kemudian setelah lakukan inspeksi, kita boleh lakukan palpasi. Kita akan lakukan penekanan secara lembut di area abdomen. Kita melihat apakah ada massa, apakah ada benjolan, apakah ada rasanya bisa kita lakukan penekanan. Kemudian dilanjutkan kita lihat apakah ada rebound tenderness, di mana kita akan lihat saat kita selesai melakukan penekanan pada area abdomen, kita angkat tangan kita apakah pasien merasa nyeri. Jika pasien tidak merasa nyeri, artinya rebound tendernessnya negatif. Nah, kemudian kita lanjut ke pemeriksaan genitalia bagian luar. Di sini boleh kita melepas sarung tangan yang pertama ganti dengan sarung tangan yang baru untuk melakukan pemeriksaan genitalia luar. Sebelumnya kita posisikan Ibu untuk menaruh kedua tumitnya di dudukan jika ada dudukannya. Tetapi jika tidak ada, kita bisa suruh Ibu seperti mengangkat kedua kakinya ke atas tempat tidur, kemudian sedikit mengangkat untuk kita lakukan pemeriksaan genitalia bagian luar. Dan jangan lupa saya akan hidupkan terlebih dahulu lampu senter dan kemudian memastikan arah senternya, lampu senternya sudah mengarah ke bagian genitalia bagian luar. Kemudian kita arahkan area lampu senter ke area genitalia bagian luar. Kita inspeksi terlebih dahulu area labia minor, labia majornya, kemudian klitoris dan juga perineum. Kalau kita perhatikan apakah ada seperti benjolan, warnanya, apakah ada juga nampak seperti massa. Kemudian kita lanjut ke palpasi. Boleh kita lakukan palpasi. Pertama kita bisa buka labia minornya, kemudian boleh kita lakukan palpasi juga di area labia mayornya. Kemudian apakah ada terlihat massa, apakah ada seperti benjolan. Kemudian boleh kita lihat di cleanser scan-nya apakah ada benjolan, lalu apakah area labia minor dan juga labia mayor apakah terada lunak atau keras. Kemudian kita lihat apakah ada cairan yang keluar dari area lubang vagina, area klitorisnya apakah merah atau apa, dan kita lihat seluruhnya area genital bagian luar apakah ada benjolan, apakah ada massa, dan saat melakukan palpasi kita lihat apakah pasien merasa nyeri. Kemudian kita lanjutkan pemeriksaan kelenjar Bartholin, kita lihat apakah ada nyeri dan juga apakah ada keluar discharge. Nah, kemudian pasien boleh kita suruh untuk mengedan saat kita melakukan penekanan pada bagian labia minor, saat kita membuka labia minor disuruh pasien mengedan. Kemudian saat itu kita periksa bagian perineum untuk lihat apakah ada scars, apakah ada ruang, apakah ada nyeri pada saat kita melakukan penekanan. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan memakai alat spekulum untuk melihat area bagian dalam dari vagina, ini vagina, bagian serviksnya. Pertama alatnya sudah ada, yaitu adalah alat spekulum. Nah, kemudian boleh kita berikan dulu jeli di area spekulumnya supaya memudahkan kita memasukkannya ke area lubang vagina. Pertama, kita lihat dulu spekulumnya, masukkannya secara perlahan, kemudian boleh didorong, diputar, kemudian kita buka untuk sampai dia terlihat bagian serviksnya. Kemudian kita kunci terlebih dahulu spekulumnya. Nah, setelah itu jika sudah ketat terkunci, kita boleh lihat bagian dinding vaginanya, kemudian kita lihat bagian serviksnya apakah ada inflamasi, apakah ada terlihat massa, apakah saat kita lakukan
kita lakukan pemeriksaan ini pasien merasa nyeri. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan tersebut, kita boleh keluarkan terlebih dahulu spekulumnya, kita buka baju kuncinya. Oke, kita keluarkan spekulumnya secara perlahan. Kita lakukan pemeriksaan di manual. Di sini saya akan memasukkan jari tunjuk dan jari tengah ke area lubang vagina, sambil jari yang sebelahnya akan melakukan penekanan pada bagian abdomen. Sebelumnya kita akan memisahkan terlebih dahulu labia dengan 2 jari tangan abdomen. Nah, oke, dengan ujung jari. Kemudian baru kita akan memasukkan jari tunjuk dan jari tengah ke area vagina. Kemudian kita melakukan penekanan pada bagian abdomen untuk melihat bagian perineum sudah rileks atau lemas. Lakukan penekanan secara lembut. Kemudian kita arahkan telapak tangan kita mengarah ke atas. Kemudian kita lakukan palpasi, melihat dari bagian cervix, uterus, dan juga ovarium kanan dan kiri, apakah ada massa, apakah ada benjolan. Boleh sambil pasien disuruh untuk tarik nafas, tarik dan buang nafas. Kemudian kita lihat apakah pasien merasa nyeri saat kita lakukan penekanan. Kemudian kita lakukan, selesai lakukan palpasi, kita boleh terlebih dahulu mengeluarkan jari tunjuk dan jari tengah kita tadi. Oke. Kemudian boleh kita bersihkan terlebih dahulu area yang sudah kita lakukan pemeriksaan, yaitu ada lubang vagina, dan jangan lupa, dan kita akan lanjut ke bagian pemeriksaan selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan rektum vagina. Sebelumnya kalau kita tadi menggunakan sarung tangan, setelah lakukan pemeriksaan di manual boleh diganti terlebih dahulu, kemudian dipakai lagi dengan sarung tangan yang baru dengan dicelupkan ke bagian klorin 0,5% supaya mencegah tidak terjadinya dekontaminasi. Kemudian dengan jari tengah itu nanti saya akan masukkan ke area rektum dan jari tunjuk itu ke dalam vagina. Kemudian sambil pasien disuruh untuk menghembuskan nafas agar lebih santai. Boleh menghembuskan nafas nih, Bu. Nah, kemudian kita tekan secara kencang area bagian pubisnya, tulang pubisnya dengan jari telunjuk dan jari tengah tadi sudah menekan bagian vagina dan juga bagian rektum. Kemudian kita lakukan perabaan bagian permukaan rahim untuk mengetahui apakah teraba halus atau tidak. Kemudian kita juga melihat apakah ada terasa nyeri, apakah ada massa di bagian rahim dan juga bagian rektum. Kemudian kalau sudah selesai lakukan pemeriksaan, kita keluarkan kedua jari, baik jari tunjuk dan jari tengah secara perlahan. Kemudian boleh kita mencuci tangan, lepaskan terlebih dahulu sarung tangan dan juga bisa kita masukkan ke larutan klorin 0,5%. Kemudian kita cuci tangan 7-8 menit. Kemudian setelah selesai lakukan pemeriksaan, kita akan melepas sarung tangan terlebih dahulu, kemudian mencuci tangan 7-8 menit dan menyuruh pasien untuk bisa kembali memakai pakaiannya, atau jika mau kamar mandi juga boleh untuk membersihkan area reproduksinya. Kemudian jangan lupa kita akan melakukan seluruh pencatatan di rekam medis terkait seluruh keluhan dan juga temuan yang kita dapatkan pada saat pemeriksaan. Kemudian kita memberitahukan hasil pemeriksaan kita kepada pasien.